Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Saya percaya kita semua sehat dan berkelimpahan berkat Tuhan. Amin saudara. Saudara, saya pribadi sangat mengucap syukur saudara, karena bulan yang lalu saya kena COVID saudara. Dan meskipun cuma saya yang kena, tapi kami serumah harus isoman saudara. Jadi suami saya nggak bisa ngantor, anak-anak juga nggak bisa sekolah tatap muka saudara. Dan seminggu kemudian anak saya yang besar ketularan saudara, karena dia itu sukanya minum pakai gelas saya. Sehingga semakin lama saya isomannya. Dan selama hampir 3 minggu kami di rumah, satu-satunya hal yang saya rindukan adalah saya rindu beribadah saudara. Saya nggak kepengin ke tempat lain, saya cuma kepengin bisa kembali beribadah. Karena saya menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah, melalui pujian, melalui firman Tuhan, melalui persekutuan yang hangat bersama dengan jemaat. Oleh sebab itu saudara, jika saat ini saudara ada di sini, atau mungkin ada saudara yang melihat siaran lewat YouTube, tidak kebetulan saudara, dan juga tidak sia-sia, karena Tuhan menyediakan berkat yang besar dalam ibadah hari ini. Amin saudara, saudara siap tangkap berkat Tuhan, amin. Mari kita mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Syukur Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Segenap hati ku persembahkan. Oh terima kasih ya Tuhan. Sadar bila ku ada, itu semua anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, kami rindu bawa pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oh, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati. Ku persembahkan, sebab kami tahu kami tak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Oh, sadar bila ku ada, semuanya karena anugerah-Mu semata. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan bagi-Mu ya Tuhan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dengan kemuliaan-Mu. Hidup kami sungguh berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Biarlah hidup kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
menaikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Pujian dan syukurku Yesus ku bawa padamu dengan segenap hati kami, dengan segenap hati ku persembahkan, sebab kami tahu kami tak bisa tanpa-Mu Tuhan. Sadar
hati kami ya Tuhan. Betapa kami rindu menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami merasakan betul betapa kasih setiamu. Dan betapa kami ini sungguh berharga bagimu Tuhan. Sehingga Engkau begitu kasih kepada kami Tuhan. Kayak menikmati berkat kemurahan-Mu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Biar Engkau sendiri memeluk setiap pribadi Tuhan. Memberi ketenangan, Tuhan menjamah setiap kami yang sedang sakit. Dan biarlah kami bersorak-sorai memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pendeta Elvira yang akan menyampaikan berkat firman Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan berkat baru setiap pagi bagi anak-anaknya. Amin saudara. Tetapi tidak semua anak-anak Tuhan bisa menikmati berkat-berkat itu saudara. Karena mungkin ada di antara mereka yang lebih memilih untuk tetap kecewa, tetap sakit hati, tetap khawatir, sehingga tidak ada damai sejahtera dalam dirinya. Tapi di sini nggak ada loh saudara. Jemaat di sini semuanya baik-baik. Amin, amin saudara. Dan puji Tuhan, pujian ini berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, karena dia akan menikmati berkat-berkat kemurahan Tuhan baru setiap pagi. Haleluya. Amin. Sama-sama kita mengatakan, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Yes, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah, amin. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia pada. Dia akan apa saudara? Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, berbahagialah. Amin. Sama-sama kita mau katakan, ku berbahagia Tuhan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan apa saudara? Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan
mengasihi Tuhan karena dia akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan ketika dia dalam kesesakan, ketika dia dalam pergumulan, dia tetap berbahagia saudara, karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dia. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan sendiri melalui hamba-Nya. Kita mau katakan betapa Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Walau ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Saudara, saya ingat dulu almarhum Ciin saudara yang dulu main keyboard pernah meminta saya nyanyi lagu ini saudara. Seli, kamu nyanyi lagu ini dong Sel, gitu waktu itu ya. Mungkin waktu itu dia dalam kesesakan, mungkin dalam pergumulan, dalam kesakitan mungkin saudara. Dan mungkin pujian ini menguatkan beliau saudara. Tapi kok kayaknya Tuhan gak tolong ya. Akhirnya kok ya Ciin kok ya pulang gitu saudara. Saudara, kalau pulang itu setiap kita pasti pulang ya saudara. Tapi yang penting adalah ketika kita hidup kita ini boleh berdampak, menjadi berkat, dan iman kita menjadi kesaksian yang heran, sehingga nama Yesus semakin dimuliakan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, terima kasih Tuhan, betapa Engkau Allah yang setia. Yesus, terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin, amin. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku, dan Kau berkata, jangan takut,
Terima kasih Tuhan. Kadang Engkau yang berjanji tidak akan meninggalkan kami. Engkau janji gak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Engkau janji tidak akan pernah menjadi pribadi kami yatim piatu. Karena kami punya Yesus yang besar. Kami punya Yesus yang dahsyat. Kami punya Yesus yang luar biasa. Dan Dia yang berjanji Tuhan, Engkau yang berjanji akan mengangkat kami kembali. Engkau yang berjanji akan memulihkan keadaan kami Bapa. Engkau yang berjanji akan menyembuhkan setiap penyakit-penyakit kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk waktu. Terima kasih untuk kesempatan yang masih ada Kau berikan buat kami. Loh, kami hari ini ada bukan karena kekuatan kami. Semua itu karena anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapak, berbicaralah, kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya mengatakan, amin. Shalom. Apa kabar saudara? Kita punya Tuhan yang dahsyat dan kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, satu kebanggaan kalau kita masih dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan. Masih ada kesempatan, masih ada waktu. Ya, terima kasih. Dan satu tema yang diberikan kepada saya, kita baca dulu dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saya bagi dengan 3 bagian. Ya, saya ulangi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, itu yang pertama, dan sebagai persembahan yang hidup. Ya, yang pertama itu yang hidup, yang kedua yang kudus, dan yang berkenan, itu yang ketiga, kepada Bapa. Baru engkau mempersembahkan persembahan yang sejati. Dan saya tulis ini hidup. Ya, hidup itu udah pasti dari benih mungkin yang kecil, terus bertumbuh menjadi besar. Itu hidup. Ya, saya tulis juga yang tadinya pendek mungkin jadi tinggi. Ya, yang tadinya kecil jadi besar. Yang tadinya tidak ada pun menjadi ada karena hidup. Ya, karena bertumbuh. Yaitu kerinduan hati Tuhan. Untuk saya dan saudara tetap bertumbuh. Ya, enggak stuck. Enggak diam aja di tempat. Ya, enggak sampai-sampai ke satu tujuan. Ya, karena ya udah kecewa dengan keadaan. Tadi yang WL juga bilang, ya mungkin sudah kecewa, ya udah sakit hati, kepahitan yang berat, ya sehingga jadi pribadi yang diam aja, stuck, nggak mau ngapa-ngapain. Tapi firman Tuhan pagi hari ini dikatakan ada hidup. Ya, berarti ada sesuatu yang hidup. Ya, ada sesuatu gairah yang luar biasa keluar dari hati kita ini. Ya, dari cinta kepada Tuhan yang luar biasa. Pagi-pagi benar ya, masih gelap, kita udah siap mau beribadah ke Tuhan, mau ketemu sama Tuhan. Seperti tadi Ibu Seli bilang, dia gak mau apa-apa kok, cuman kepengen ibadah, kepengen ketemu Tuhan. Ya karena mengapa? Mengalami hal-hal yang buruk. Ya, COVID ini, ya mereka yang di isoman seperti itu loh saudara. Dan lucunya, waktu saya berangkat dari kota Jogja, saya tinggal di Jogja saudara sekarang, ya menuju Bandung. Ya saya berangkat baru di kereta api, saya mendapat kabar bahwa anak saya yang saya tinggal di rumahnya itu positif. Jadi saya sudah pergi. Ya saya kaget, data dengar hasilnya positif. Dan mereka semua satu keluarga di isoman. Anaknya 2, suaminya, ya malah didatangkan Satgas dan bla 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 semua. Saya pergi. Dan waktu saya pergi, saya pelayanan seperti biasa di kota Bandung. Nah, saya ke Cimahi. Ya saudaraku, ini semua saudara pakai progres luar biasa. Di Cimahi saya lihat itu singernya itu nggak ada yang pakai masker. Bukan singer, jemaatnya pun juga, pemain musiknya. Saya kasih lihat fotonya sama Bu Teni. Dia bilang ya ampun ini kok berani ya. Ya sampai akhirnya saya mulai di Bogor.
orang yang ngundang saya di Bogor COVID. Jadi saya nggak boleh ketemu, lucu jadinya. Ya sudah gitu, ya sudah di Bogor saya nikmati di hotel 2 malam. Ya, udah gitu saya pulang lagi ke Bandung. Dari Bandung, saya dengar cerita yang di Bogor itu, yang temannya saya itu yang ketemu, saya sempat datang ke hotel COVID. Jadi saya sudah pergi dari Bogor itu menuju kota Bandung. Sampai di Bandung, saya dengar kabar anak saya sudah negatif. 2 minggu saya sempat, hampir 3 minggu di Bandung, balik lagi, ya mereka sudah negatif semua. Saya dengar anak saya yang di Kalasan positif, anak istrinya sering cerewet berbayar, MC, ya semua kena. Sedang Tuhan protek aku. Waktu di Bandung saya ketemu ibu saya, padahal jarak jauh 2 meter loh saudara, 2 meter, dan saya tidak bodoh-bodoh mau peluk ibu saya, kan nggak boleh, tangan gini aja dari jauh 2 meter ngobrol. Saya pulang, besoknya ibu saya flu. Saya dikasih tahu, ibumu itu loh, ketemu kamu. Maksud saya OTG. Aduh, ya ampun, ya saudaraku, lihatin, ya banyak hal yang menghalangi. Ya, kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di masa pandemi COVID ini loh saudaraku. Tapi tidak ada yang bisa menghalangi kasih Tuhan yang hebat dalam hidup saudara. Saudara harus tetap bertumbuh, terus bertumbuh, ya terus menjadi semakin besar, semakin luar biasa. Yang kedua dikatakan kudus. Yang tidak kudus menjadi kudus. Yang tadinya berdosa, ya hidupnya diubahkan menjadi tidak berdosa lagi. Yang saya tulis di sini, yang tadinya merah dosa kita seperti kirmisi dalam Yesaya 1:18, ya berubah menjadi putih seperti salju. Berarti ada perubahan, ada progres yang harus terjadi. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan rindukan dari kehidupan saudara dan saya. Ada sesuatu yang tadinya ya jelek jadi bagus, ya. Yang tadinya benar-benar berkerut menjadi satu hal yang cantik dan indah, segar dilihat. Ya ada perubahan saudaraku. Dan yang 3 dikatakan berkenan. Ya, kita sering tanya, apakah pelayananku ini berkenan Tuhan? Apakah aku ini berkenan Tuhan? Tadi pagi saya khotbah, saya cerita mengenai kalau satu kali kelak saya pulang dari ibadah, keluar dari ruangan ini, malaikat ketemu saya. Malaikat menemukan saya. Dan malaikat bertanya kepada saya, Elvira, kalau nanti malam jam 7 aku jemput kamu sudah siap? Saya bisa membayangkan pada saat malaikat bicara begitu, hanya tinggal hitungan jam dia mau jemput saya, dan saya mungkin akan bilang, malaikat aku belum siap, malaikat tunggu dulu, sekto, ya nggak mungkin langsung, oh ya oke, siap. Saudaraku, saya sering tanya pada diri saya sendiri, pada saat suami saya di ruang ICU selama 16 hari, saya setia duduk jam 7, jam 8 di ruang tunggu. Saya melihat keluar masuk dari ruang ICU itu orang yang hidup dan mati. Kenapa Tuhan izinkan saya ada di sana untuk duduk? Saya bilang saya nggak mau kemana-mana, saya cuma duduk di situ. Ada yang bilang, Bu Elvira, biar nggak stres, jalan-jalan ke mall, ya ke sana, ke salon atau kemana, nggak mau. Saya mau duduk di situ. Saya baca firman Tuhan, saya hanya bisa berdoa, dan saya melihat, menyaksikan orang yang dipanggil dan masuk ke ruangan itu dan keluar dengan air mata, yang dengan teriak-teriak air mata keluar dan menangis, satu keluarga berpelukan bahwa yang di dalam itu sudah pulang. Ada yang keluar lagi seperti itu, yang saya lihat kiri menangis, di kanan menangis, di belakang saya menangis. Saya cuma duduk diam. Ada saatnya saya pun akan menangis. Tuhan persiapkan hatiku. Bom waktu itu akan terjadi dalam hidupku juga. Sampai dokternya panggil saya, Bu Elvira pulang. Ngapain duduk di situ dari pagi sampai sore? Kan jam 4 baru boleh lihat. Ya pulang. Saya bilang, enggak dokter, semangat saya besar untuk saya duduk di sini. Saya di sini bisa melihat keadaan situasi yang enggak nyaman. Yang nyaman ya, nyaman. Ada beberapa nyaman keluar, duduk di ruang di tempat tidur rodanya itu didorong dengan muka yang ketawa, ya sudah bisa kepalanya dinaikkan, terus dada-dada sama teman-temannya yang tunggu di ruangan. Saya ikut bahagia. Saat saya
melihat mereka teriak nangis, saya ikut nangis. Saudaraku, itulah hidup. Saya belajar banyak selama 16 hari di situ. Saya melihat dan menyaksikan bahwa hidup manusia itu cuma sementara. Dan gak jauh dari situ ada ruang jenazah. Saya kadang-kadang jalan ke ruang jenazah dan saya lihat-lihat. Saya bisa menangis. Satu kali kelakuan kita akan seperti itu. Dan pada saat Roh Kudus berbicara kepada saya, tiap hari saya selalu bicara di telinganya suami saya untuk bilang, semangat papi, kita akan melayani kembali. Kita akan melayani Tuhan bersama-sama. Tetapi di titik terakhir Roh Kudus bilang kepada saya, pamit. Hah? Pamit. Ini begitu keras. Bicara pada suamimu, selamat tinggal. Terus saya datang jam 4 sore, masuk ke ruangan, boleh masuk jam 4, saya nomor 1 masuk duluan, karena saya dari pagi sudah menunggu. Langsung jalan paling pojok kamarnya, itunya, ruangannya, tempat tidurnya. Saya lari ke sana dengan kaki saya yang sudah lemas, karena saya mau mengucapkan selamat jalan. Saya bicara di telinganya, selamat jalan papi. Dia tahu suara saya dan saya selalu mengelus dahinya. Waktu dia 3 tahun stroke pun saya selalu mengelus dahinya. Gak pernah saya banyak bicara, dia tahu yang mengelus dahi ini pasti saya. Saya bicara sama dia sampai mengelus dahinya. Nah, Tuhan sudah bilang sama saya ini terakhir, selamat jalan sayang. Aku sayang papi, tapi Tuhan lebih sayang papi. Papi gak usah khawatir sama hidupku. Kalau dulu kita berdua dipelihara Tuhan, saya sangat percaya bahwa Tuhan juga akan pelihara hidup saya. Pekerjaan Tuhan akan terus aku lanjutkan dengan cara yang lain papi. Selamat jalan sayang, kita ketemu di sana. Ada satu harapan, kita akan ketemu di sana. Waktu saya berbicara kita ketemu di sana, air matanya keluar, saudaraku. Saya melihat air matanya keluar, saya sudah tidak tahan, kaki saya sudah mau pingsan rasanya. Saya ambil tisu dan saya, selamat jalan sayang, kita ketemu di sana. Terus saya jalan dengan kaki yang gontai keluar, karena banyak orang yang juga mau masuk untuk berdoa buat suami saya. Saudaraku, semua itu akan berakhir. Semua itu akan selesai. Tadi pagi saya khotbah mengenai beberes, menyelesaikan apa yang belum saudara selesaikan. Ayo, supaya dikatakan yang ketiga ini berkenan. Apakah aku berkenan? Kalau enggak berkenan, enggak usah aku di sini Tuhan. Ya, biar aku duduk diam sampai engkau menyelesaikan urusanku denganmu. Ya, pikiran, hati semuanya selesai sampai kita berkenan di mata Tuhan. 3 hal ini akan menyatu saudaraku. Tetapi ini saya kembali ke tema saya, karena ini adalah saat akhir. Banyak orang yang berguguran. Ya, karena apa? Karena tekanan hidup, karena persoalan, karena masalah-masalah yang besar. Rasanya sesek, rasanya mau mati saja. Ya, begitu banyak orang yang putus asa saat ini. Ya, kita baca sama-sama firman Tuhan ini dalam Yesaya 40 ayat 12 sampai 31. Ini adalah, saudara akan melihat bagaimana pribadi yang kita sembah itu pribadi yang luar biasa. Ya, Yesaya 40 ayat 12. Siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya, dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan raca? Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan untuk memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Saudaraku, ini berkali-kali dikatakan siapakah. Mungkin saat ini saudara sedang tertekan, saudara sedang dalam kondisi yang susah, merasa sendirian, kesepian, rasanya kok gak ada harapan lagi. Ini firman Tuhan dari ayat 12 sampai seterusnya. Nanti kita akan melihat bahwa Tuhan itu begitu besar, Tuhan itu begitu luar biasa, Tuhan itu begitu ajaib, dan dia gak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saya waktu saat tertekan, susah, rasanya sesak, rasanya gak bisa lagi untuk berdoa. Tadi pagi saya bilang, biasanya kita berdoa berdua 11 tahun dengan doa yang sama, mendoakan anak-anak, nama anak-anak kita sebut satu-satu,
nama mantu-mantu, nama cucu-cucu, ya. Dan dikatakan kita berdua minta, kita berdua memohon kepadamu Tuhan, kita berdua saudaraku. Saat Tuhan angkat, suami saya pulang dan saya duduk dengan diam, entah mau berdoa apa lagi. Kayak bilang kita berdua, saya diam. Loh, saya kan cuma sendirian. Itu fase-fase harus dilewati. Itu tidak mudah, enggak gampang rasanya. Begitu merasa terhempas, sendirian, sakit. Tapi saya diingatkan firman Tuhan ini. Dia bilang dari ayat 12, siapa yang menakar air? Elvira, siapa yang menjaring? Katakan di sini, mengukur langit dengan jengkalnya, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, gunung-gunung, saudara. Dengan jating saya tulis di sini, El Olam, yaitu Allah yang kekal. Saya berulang-ulang baca firman Tuhan ini sampai saya malu sendiri bahwa ada satu pribadi yang luar biasa yang mengasihi saudara, mengasihi saya, dan dia menceritakan betapa dahsyatnya dia. Kadang-kadang kalau udah susah, boro-boro kita ingat dengan firman Tuhan yang hebat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Tuhan suruh saya baca ini berulang-ulang dan berulang-ulang terus. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya bertindak dengan pengertian. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Lihat saudaraku, sesungguhnya ini firman Tuhan loh saudara. Bangsa-bangsa loh, bukan kita loh yang kecil-kecil kayak gini. Bangsa seperti titik air. Apalagi saya, apalagi kita, apa yang mau kita sombongin? Apa nggak ada, semua itu karena anugerahnya. Kita masih ada itu karena anugerahnya. Kita masih bisa melayani Tuhan itu karena anugerahnya. Pakai kesempatan yang masih ada ini untuk menyenangkan hati Bapa saja. Karena dia layak. Dia layak ditinggikan, layak disembah. Saudara udah kecewa pasti saudara marah. Apa sih? Kenapa jadi seperti ini? Kenapa aku jadi begini? Ya begitu banyak pertanyaan-pertanyaannya akan keluar dari mulut saudara kalau saudara kecewa dengan keadaan. Tetapi Tuhan ajarkan pagi hari ini, siang hari ini, bahwa siapa yang bisa berbicara kepada siapa yang bisa ngajar Tuhan dulu siapa? Kalau saudara bilang aku nih, harta gue nih, aku sehat nih. Dalam sedetik Tuhan bisa balikan harta saudara habis. Dalam sekecil pun dibalikan bahwa harga diri saudara habis. Dalam sedetik dibalikan saudara bisa mati kok. Udah gak ada harganya lagi. Kalau saya lihat gitu kan di ruang ICU, aduh ya ampun Tuhan, ya ampun Tuhan. Jadi kalau saudara masih bisa bernafas sampai hari ini, ya katakan terima kasih Tuhan, itu anugerahmu yang besar. Ayo, ya, yang tadi pagi saya mengatakan kita selesaikan, kita beresin apa yang belum bisa diselesaikan, selesaikan. Supaya apa? Supaya kita berkenan di mata Tuhan. Lanjut. Libanon tidak cukup bagi kayu api, dan marga satwa tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Lihat 21. Tidakkah kamu tahu
Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Ini tekanan-tekanan yang diberikan buat saudara dan saya. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Ya, lihat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Wow. Kecil kita, saudaraku. Bangsa aja setitik air, apalagi kita. Dan saya naik pesawat ke Bali. Pelayanan saya Januari di Bali. Dan saya melihat ke bawah, gak ada tuh manusia, gak kelihatan. Semakin dekat tuh yang kelihatan tuh kayak mobil tuh kecil-kecil sekali. Semakin dekat, ya sedang jalan-jalan tuh kayak semut. Terus kita bilang kita hebat. Kita bilang ini semua karena aku. Tidak ada, saudara. Kita nggak ada harganya. Tadi lihat pujian tadi, saya nangis pujian pertama. Kita dibentuk dari kemuliaan. Kita dibentuk dari kemuliaan. Dan kita mempersembahkan tubuh kita ini loh, sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu karena anugerah yang besar. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Uang kita gak ada, saudaraku. Semuanya tidak ada harga di mata Tuhan. Tuhan cuma melihat hati saudara yang rindu, ya, dipulihkan keadaannya. Jadi hidup, kudus, dan yang berkenan. Terus lihat 23. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada. Lihat, saudaraku. Yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan ditebangkan oleh badai seperti jerami. Sia-sia. Ada satu cerita mengenai pohon almond. Pohon almond ini tumbuh di satu daerah, ya, dan pohon almond ini gaya lah, ya. Waktu dia masih kecil sampai dia besar, kurus banget, kurus. Dia mengharapkan bahwa dia akan menjadi pohon almond yang hebat, yang akan berbuah banyak, ya. Dia berusaha untuk hidupnya, ya benar lah, istilahnya seperti itu. Sampai tumbuhlah daun-daun, tapi tidak pernah ada bunga, tidak pernah ada bakal buah. Ya, satu kali pemiliknya datang dan melihat pohon almond ini kok kecil banget gitu loh. Ya, singkat kata ini loh. Kok kecil banget sih pohon ini? Terus dia lihat, pikirnya pohon almond ini dia mau dikasih rabuk, ya, kasih vitamin atau diapakan? Tidak, saudaraku. Tahu-tahu dia mencangkul sampai ke akar-akarnya, dia dicabut. Apa ibu kaget? Loh, aku kok dicabut? Terus setelah itu disisik, saudaraku. Jadi setiap serat-serat dari pohon almond itu dibuang, ya, dari kulit-kulitnya yang tebal, sampai akhirnya dia jadi bentuknya seperti tongkat. Sudah jadi tongkat dipakai oleh pemiliknya itu, karena pemiliknya sudah tua, dia pakai tongkat itu. Dan dilekukan, saudaraku, ujungnya itu dilekukan supaya bengkok, ya, supaya bengkok dan menjadi pegangan. Ya sudahlah, enggak apa-apa, dia bilang, aku sekarang menjadi berfungsi jadi tongkat. Tapi apa yang terjadi? Ya, tidak lama setelah itu, ya, dia merasakan bahwa ada sesuatu yang bakal terjadi. Tongkat ini sudah tidak lagi gunanya, karena pemiliknya sudah pakai mungkin tongkat yang lebih bagus, dibuang lah itu. Dibuang ke gudang yang gelap, yang tidak ada mataharinya. Ya, benar-benar ya dibuang. Tapi apa yang terjadi? Saat dia dibuang di satu gudang yang pengap bau, ya, yang rasanya dia rasa waduh aku udah jadi sampah, ya udah nggak ada harganya apa-apa lagi. Dia menangis, pohon almond itu menangis di situ. Tapi apa yang terjadi pada saat di dalam kegelapan itu, ya, pohon itu merasakan ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya, sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Dia merasakan kehangatan, dia merasakan suatu hal yang luar biasa. Dia kaget tiba-tiba meletup tunas-tunas yang baru keluar dan dia menangis. Ya, ada sesuatu yang luar biasa keluar dan terus daun-daunnya semakin banyak.
sehingga walaupun matahari tidak ada di waktu malam tidak kelihatan, dia akan bertumbuh dan terus bertumbuh keluar, dan dia mulai berbuah begitu luar biasa. Saya menangis dengan cerita almond ini. Mungkin saat ini kita sedang dibuang, gak ada harganya kok, sampah orang bilang, di tempat yang sangat gelap lagi. Tapi dia ada di sana. Penyesalan saudara, ya dikatakan di sini yang berdosa menjadi tidak berdosa, yang enggak layak menjadi layak. Dan dia tertumbuh bukan di tempat matahari yang bagus-bagusnya, dia malah kurus. Dia bertumbuh di tempat yang gelap, yang udah gak ada harganya lagi, yang udah gak dilihat manusia. Dia mulai bertumbuh, pohon itu menjadi pohon yang luar biasa. Apa yang dia rindukan dulu, semua terjadi pada saat di dalam kegelapan. Saya nangis membaca buku itu. Orang menganggap hina, tapi Tuhan tidak pernah menganggap saudara hina. Orang menganggap saudara tidak layak atau saya tidak layak, tapi Tuhan tidak pernah tidak melayakkan saudara dan saya. Kita adalah semua layak di hadapan Tuhan. Untuk menjadi berkat, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk senantiasa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti pohon almond ini. Coba lihat selanjutnya. 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Lihat saudaraku. Dengan siapa? Saudara mau nyamakan dengan siapa? Ya, seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus. Lihat ayat 26 ini, ayat yang buat saya nangis. Buat saya nangis. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihat siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruhnya, garis merah saudara kalau bawa Alkitab, menyuruhnya segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Saya garis merah di Alkitab saya, saudaraku. Ini saya ulang-ulang baca firman Tuhan ini. Wow, arahkan matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara. Segenap tentara loh saudara, bukan satu tentara loh, segenap tentara keluar, satu pun tiada yang tidak hadir. Garis merah, satu pun hormat sama pribadi di atas itu. Dan apa? Sebab ia maha kuasa, satu pun tiada yang tidak hadir, sambil memanggil nama. Nama siapa? Nama bintang itu loh saudara. Ya ampun. Saya tulis di sini, bintang ini banyak sekali saudaraku. Dikatakan oktilion, 100 oktilion. Itu saya hitung, itu nol-nolnya, zero-zeronya itu 29 buah. Jadi sudah bisa bayangkan begitu banyak itu bintang-bintang di langit. Dan mereka semua keluar. Enggak ada satupun yang dipanggil tidak keluar. Mereka datang dan nama mereka disebut satu persatu. Saya lemes. Nama bintang Tuhan tahu terlebih nama saudara dan nama saya. Jangan saudara merasa sendirian seperti almond. Jangan saudara merasa seperti sampah yang tidak ada artinya. Nama bintang Tuhan panggil. Ingat, enggak ada yang enggak datang. Betapa hormatnya bintang sama penciptanya. Tapi kadang-kadang kita tidak hormat. Kadang-kadang kita marah kepada Tuhan. Kenapa harus aku menangis? Kenapa aku harus terus tertekan? Kenapa jiwaku seperti ini begitu banyak? Kenapa? Lihat ini bintang 100 triliun. Enggak ada yang enggak hadir. Hari ini nama saudara sudah terukir di sana. Dan dia tidak pernah melupakan saudara. Bangsa-bangsa seperti butiran air, tapi saudara dan saya berharga di mata dia. Berarti disayang Tuhan, dielus, dipegang.
ditinggalkan sendirian. Itu bukan janji manusia, janji Tuhan buat saudara dan saya. Ya kan? Waktu saya pernah ngantri di satu bank pemerintah dengan kasir yang begitu banyak, saya tidak pernah lupa cerita ini. Saya ngantri di paling belakang dan orang-orang sudah lebih dulu di depan. Saya lihat di belakang ada seorang anak yang teriak-teriak, "Mama, Mama di mana?" Itu mungkin dari parkiran, itu anak lari keluar ke dalam ruangan itu, Bang. Dan salah satu ibu yang sudah ngantri, sudah bakal dipanggil, dia mungkin 1 orang 2 orang lagi, keluar dari barisannya begitu banyak. Dan dia mendengar suara anaknya manggil. Saya mendengar, saya ngeliat anaknya, terus saya balik, "Ibu," ya, dia bilang ibu. Antara begitu banyak ibu-ibu, begitu banyak bapak-bapak, begitu banyak mbak-mbak dan emas-emas, satu ibu keluar dari barisan sana yang ke-8 atau keberapa keluar, dan dia mendengar anaknya memanggil. Dia bilang, "Nak, ibu di sini." Dan anaknya melihat ibunya melambaikan tangan, dia lari, ibunya lari keluar, masa bodoh dengan barisan yang sudah hampir dekat. Dan dia lari kepada anaknya, dia peluk. Karena saya lihat sendiri, "Nah, kenapa? Ada apa?" Saya lemes. Dari sekian puluhan orang di sini, ya ada seorang anak yang manggil ibu. Ibunya mendengar suara anaknya, apalagi bapak kita yang di surga. Saya bilang, "Ampuni aku Tuhan." Kalau kadang-kadang kita tidak merasakan atau kita tidak pernah mengingat kuasa Tuhan yang begitu hebat dalam hidup kita. Tapi setelah saya baca firman Tuhan ini, saya bukan tergugah lagi, saya dicelikan matanya dan diingatkan ada pribadi yang begitu hebat, pribadi yang begitu besar, pribadi yang begitu luar biasa, yang janji gak akan pernah meninggalkan saudara. Pegang itu, tidak akan pernah meninggalkan saudara. Jadi jangan sekali-sekali saudara meninggalkan Tuhan. Pegang itu. Wow. Dan saya kaget. Ya, dia tahu nama-nama saudara. Ya, Marta, Reni, Elvira. Wah, bangga saya. Kalau titik-titik air bangsa-bangsa saja tidak kelihatan, apalagi kita, saudaraku. Tapi dia bilang, "Engkau berharga di mataku. Engkau mulia. Aku ukir engkau di telapak tanganku." Jadi saudara yang hari ini merasa aku gak ada harganya, saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak mengukir saudara di kakinya atau di punggung belakang, di telapak tangannya. Dan dia selalu melihat saat saudara sendirian, saat saudara susah, tertekan, rasanya tidak ada yang menolong saudara. Ingat, ada pribadi yang mengasihi saudara dengan kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa. Nama saudara terukir, ya kan? Buat apa kita melayani Tuhan kalau melayani Dia tapi dikatakan kita nggak layak? Ya, kalau kita nggak layak cocok dengan firman Tuhan yang tadi pagi, kita harus beresin dulu hati kita, yang masih pahit, yang belum bisa mengampuni, yang masih terus ya simpan dendam, beresin yuk, supaya pada saat malaikat jemput kita pulang, kita udah siap untuk berjumpa dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, kekasih-kekasih kita yang sudah selesai mengerjakan tugasnya di dunia ini. Saudara belum selesai. Ya, saudara harus tetap bersemangat. Ya, terus ya lakukan bagian kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Lihat ayat selanjutnya. "Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah." Lihat saudaraku. Ya, mungkin saudara bilang begitu. Ya, aku mana? Ya, engkau nggak ngeliat aku kok Tuhan, aku kayak seperti tersembunyi. Lihat, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang, lihat garis merah, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ini tak garis merah saudaraku. Saya lelah, saya capek. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku gak pernah capek untuk nolong kamu. Aku gak pernah lelah untuk mengubah keadaanmu.
Aku nggak pernah capek dengan segala dosamu yang jatuh bangun. Aku nggak capek. Dan dia tidak pernah terlelap. Lemes saya saudara, lemes karena malu. Kadang-kadang kita menyepelekan kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Saya mau ke Israel, itu anugerah Tuhan buat saya. Saya nggak pernah ke Israel. Waktu Pak Geri masih hidup, dia sering bilang walaupun dia stroke, dia masih bisa bicara. Karena 8 bulan sebelum Tuhan panggil dia, 8 bulan tidak bisa bicara. Karena dia makan sudah dengan selang sonde. Jadi pada saat dia masih bisa berbicara, dia bilang sama saya, Mami, kalau Mami ada yang ajak ke Israel, silakan. Saya boleh meninggalkan dia. Saya bilang nggak apa-apa, karena dulu saya pernah mau ke Barcelona selama 2 minggu, kan nggak boleh. Visa udah jadi semua. Ya adik saya kecewa dengan saya karena semua sudah selesai, saya tinggal berangkat. Pak Gedi bilang jangan tinggalkan saya. Dia nangis. Saya hanya bilang sama adik saya, kalau saya udah siapin semua saudara, koper, ya katanya di sana dingin, harus pakai mantel yang dingin. Ya saya coba-coba cari, saya pakai kaos kaki dengan sepatu yang baru, tasnya yang dicangklong gitu aja, udah siap semua. Saya sembunyiin terus sampai saya udah jadi visanya. Adik saya bilang siap ya, minggu depan kamu berangkat, kita berangkat sama-sama dari Jakarta. Saya bilang sama Pak Geri, Papi, aku siap loh minggu depan berangkat. Dia nangis. Itu masih bisa bicara saudara. Dia bilang, kalau ke Barcelona, aku tidak mengizinkan kamu tinggalkan saya. Tapi kalau kamu berangkat ke Israel, silakan. Karena Pak Geri sudah berangkat 3 kali kalau nggak salah. Ya, saya sekalipun belum pernah. Saya rindu banget juga ke sana. Saudaraku, saya kaget. 15 Februari kemarin saya ada di Bogor. Dan orang yang ngundang saya pun COVID. Jadi saya ada di kamar hotel dan saya di lantai 5 dan saya melihat Tuhan, kenapa Tuhan taruh saya di sini? Kan saya harusnya melayani, orangnya kan fit, jadi saya nggak jadi pelayanan pribadi. Dan saya jam 5 lebih saya melihat matahari terbit tanggal 15 Februari itu. 15 Februari adalah 11 tahun kami menikah. Dan saya melihat ke langit dan saya menangis, kenapa aku di sini Tuhan? Gak lama setelah itu saya terima telepon dari seorang bapak dan dia bilang, Ibu Elvira ya, Ibu Elvira tidak kenal saya, tapi saya mendapat info bahwa Ibu Elvira belum pernah berangkat ke Israel. Iya Pak, belum Pak. Ya silakan siapkan semua berkas-berkas, kami tunggu secepatnya karena kami mau buat visa untuk beberapa hamba Tuhan berangkat gratis ke Israel. Saya cuma diam merenung, hah? Ya ampun Tuhan, saya selesaikan, saya suruh anak saya kirim via foto, paspor, ya semua kakak, KTP, semua foto dikirim, saya kirim balik, memang saya berniat dan serius, saya kirim, ya saudaraku, dan kalau Tuhan izinkan saya akhir April, awal Mei ke Israel. Saya bilang Tuhan terima kasih, Tuhan tuh gak tidur loh saudara, Dia tahu kerinduan saudara. Dan hari ini Tuhan akan jawab kerinduan saudara. Saudara harus tetap tinggal setia. Kalau saudara bilang aku udah capek Tuhan, Tuhan gak pernah capek buat saudara. Bila aku udah lelah, ya memang status saya itu, saya ingat capek, lelah, bukan status deng. Saya kirim ke beberapa teman saya yang tanya gimana keadaan kamu, ya aku capek. Aku lelah, aku penat, aku bingung, aku kecewa, aku marah. Ya, aku tertekan, aku sendirian, itu kata-katanya gak ada yang bagus. Ya, tetapi di akhirnya saya selalu bilang bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan aku. Tuhan selalu ada bersamaku. Dan waktu saya mendapat hadiah itu, berangkat ke Israel, saya bilang, makasih Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur. Dan Dia tidak pernah lelah untuk menolong saudara. Dia tidak pernah capek untuk terus mengangkat saudara. Disempurnakan, dikuduskan, dan dilayakkan menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Terus ayat-ayatnya, dan memberi kekuatan kepada yang lelah, itu garis merah saudara, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin hari ini saudara seperti pohon almond yang gak ada artinya, enggak berdaya, ada di tempat yang gelap, ada di tempat yang gak kelihatan siapapun juga, yang matahari aja gak sampai ke sana, mungkin tempatnya bau busuk.
Lihat firman Tuhan ini. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya percaya siang hari ini saudara semua punya semangat yang baru. Ya dong, kita punya Tuhan yang hebat kok nggak ada semangat ya. Kita punya Tuhan janjinya ya dan amin kok. Ya, kenapa kita mau tinggalkan dia? Ya, kita punya Tuhan yang selalu mendengar setiap cerita saudara. Dia bilang dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah penat menolong saudara. Dia tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan saudara tergeletak. Lihat ayat selanjutnya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini orang-orang kuat loh saudaraku. Tetapi, ya ini ayatnya luar biasa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Amin. Katakan dengan keras, amin. Amin. Itu amin kan saudaraku. Kumandangkan, ungkapkan amin Tuhan. Aku mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Aku mau melayanimu lagi. Aku mau jadi berkat. Kenapa saudaraku? Karena saya pun ada seperti itu. Udah gak punya kekuatan lagi. Letih, lesu, lemah, tidak bertenaga. Tapi kalau saya merawat orang sakit saat ini, hatiku bahagianya minta ampun. Saya merawat beberapa orang sakit saudaraku, yang di Bekasi itu matanya sudah hampir buta. Sudah hampir buta. Gak punya, buru-buru punya BPJS. Ya, KTP aja gak punya, tinggalnya di gudang. Ya, itu sekitar umur 66 tahun. Yang di Bandung itu kakinya kayak gajah. Ya, ada dua anaknya, yang satu tidak kenal Tuhan, yang satu gay. Ya, yang satu lagi di Jogja, ya anak-anaknya gila. Ya, itu semakin kasihan. Ya, saya kalau ngurusin dia atau merawat mereka, saya datang kepada mereka dan saya menangis. Saya begitu punya kekuatan kesabaran yang luar biasa. Itu sukacita saya sekarang. Itu kebahagiaan saya, gak bisa ditukar dengan apapun juga. Karena mereka adalah berharga di mata Tuhan. Dua anaknya stres. Saya bilang kalau nanti Tuhan izinkan saya punya panti jompo, kamu ikut saya. Oh, positif saya, saudaraku. Ya saya kayaknya kayak orang kaya gitu loh. Kamu ikut saya ya. Salah satu ibu di Ponorogo sama. Umur 71 tahun, tidak menikah. Tinggal di lantai paling atas. Dan kalau dia lagi sedih karena anaknya yang punya rumah kaya itu umur 26 tahun autis. Jadi kalau anak itu sudah autis, dia selalu naik ke atas dan kamarnya diobrak-abrik. Kalau sudah begitu dia nangis, dia telepon saya, dia panggil Mam El, bagaimana ini? Bu, ikut saya bu. Nanti kita sama-sama ngumpul bu di panti jompo. Saya ketawa saudaraku, lucu gitu loh. Ya kayak punya iman begitu besar dan saya sepertinya kaya gitu, punya segala-galanya. Saya selalu bilang begitu saat ini saudaraku, karena itu memang kerinduan saya. Ya saya rindu semakin hari hidup saya semakin menjadi berkat. Apalagi bagi orang yang tidak berdaya sama sekali. Ya rata-rata mereka udah bilang mau mati aja, ngapain gue hidup. Ya aku juga nyusahin orang dan bla dan bla dan bla bla. Tidak saudaraku, kita semua berharga di mata Tuhan. Kita semua dilayakan oleh Tuhan. Kita semua semakin dikuduskan oleh Tuhan. Karena dia adalah pribadi yang kudus. Ya, siapa yang boleh naik ke tempat yang tinggi? Orang yang kudus. Ya, jadi yuk belajar. Biar hari demi hari, dikatakan tadi, kita mau bertumbuh. Kita mau semakin kudus. Dan apa yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan semakin dilayakan oleh Tuhan. Karena itu yang menyukakan hati Tuhan. Sebagai ayat terakhir, kita baca Matius 11 ayat 28, ya ayatnya tidak asing lagi. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Ya, sudah ada. Marilah kepadaku, yang berpesan kepada kedua belas muridnya. Marilah kepadaku semua, garis merah, yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku Tuhan yang akan memberi kelegaan kepada saudara. Tadi firman Tuhan dari Yesaya 40
ayat 12 sampai ayat 31 itu kata-kata yang hebat. Siapakah yang bisa membandingkan? Siapa yang bisa kau samakan aku? Siapa yang menakar angin? Siapa yang menggelar seperti karpet ya dari ujung ke ujung? Siapa dan siapa? Saudaraku, saya tekankan ini kenapa? Ayo kita lihat bahwa pribadi yang kita sembah ini pribadi yang wow, luar biasa. Pribadi yang dahsyat, dan dia tidak pernah capek untuk menolong saudara, dan dia tidak pernah lelah. Ingat saudaraku, dan tidak pernah terlap. Dikatakan di sini, ya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan naik terus dan naik. Banyak begitu kemuliaan Tuhan, semakin ada mujizat demi mujizat. Hal yang enggak mungkin pasti mungkin buat Tuhan. Hal yang sepertinya enggak mungkin seperti pohon almond yang enggak ada artinya. Jadi tongkat pun udah enggak berarti, dibuang begitu saja. Mungkin sudah merasakan aku sepertinya dihempas, dibuang begitu saja di tempat yang gelap. Enggak ada yang lihat lagi, enggak ada yang memperhatikan. Ingat Tuhan ada di sana. Dia memperhatikan saudara, dia ingat saudara, dia mempedulikan saudara, dan dia yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup saudara. Terus bertumbuh dan bertumbuh. Dia kaget dengan diri dia sendiri. Wow, dulu yang aku minta di sana di matahari yang begitu indah, enggak, malah kurus kering. Tapi pada saat dia dibuang, enggak ada harganya. Dia menjadi satu pribadi yang wow, berbuah. Ya, luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Ya, biar siang hari ini, katakan lagi firman Tuhan tadi, marilah kepadaku semua. Ya, kalau saudara letih, saudara capek, sudah lelah, ya, dia yang dikatakan di sini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Yuk, semangat saudaraku, tetap melayani Tuhan, jalan terus, lihat ke depan, fokus kepada Dia saja, dan Dia janji nggak akan pernah meninggalkan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak akan pernah terlambat untuk mengangkat saudara dan saya. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Saudara sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dari awal ayat 12
Ditekankan selalu siapa yang dapat disamakan. Terus siapa yang bisa menakar air? Siapa yang bisa menggelar seperti karpet dari ujung ke ujung? Dengan siapakah bisa menyamakan dia? Dikatakan bangsa-bangsa seperti butiran-butiran air. Dan suruh melihat ke langit. 100 triliun bintang-bintang, dikatakan dipanggil mereka semua datang. Gak ada satupun namanya yang tidak disebut. Dan dia bilang, aku gak pernah lelah untuk menolong kamu. Aku gak pernah capek, selalu menolong dan mengangkat kamu kembali. Itu janji Tuhan buat saya dan saudara. Kalau nama bintang-bintang Tuhan tahu, terlebih nama saudara dan nama saya. Biar siang hari ini mereka yang merasa lelah, letih, tidak bertenaga, ingat, kita punya Yesus yang besar. Kita punya Yesus yang dahsyat. Kita punya Yesus yang luar biasa. Dia sanggup mengubah keadaanmu. Haleluya. Yang tak tinggal. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan, terima kasih. Engkau hebat,
Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Biar sisa-sisa hidup kami tetap meninggikan nama-Mu. Kami tidak akan lelah dan capek karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang luar biasa yang ada di tengah-tengah kami siang hari ini. Tuhan melihat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh angkat mereka kembali, yang tidak ada pengharapan, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terus lanjutkan karya-Mu, jangan pernah tinggalkan kami, terus pegang tangan kami, karena Engkau ada di ujung sana, selalu menanti kami dan memberikan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Berkati Ibu Gembala di tempat ini, berkati gereja-Mu yang luar biasa, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, full timer, semua tetap melayani Tuhan. Dan kami dilayakkan oleh Tuhan. Kami rindu terus dilayakkan oleh Tuhan, bukan dilayakkan oleh manusia, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami, pegang tangan kami sampai sempurna rencana Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya mengatakan amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, kita diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Atas nama jemaat, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Elvira yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberkati kita semua jemaat di Gereja Puri Anjasmoro. Doa dan harapan kami, Tuhan memberkati Ibu bersama anak-anak dan cucu, dan memberkati pelayanan Ibu dimanapun Tuhan pakai Ibu. Tuhan pakai dengan luar biasa dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Itu yang menjadi doa dan harapan kami buat Ibu Elvira. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan di sini. Besok hari Senin di tempat ini ada ibadah WBI Inike, dimulai jam 5:30 sore. Saya mengingatkan kembali dan mengundang untuk para kaum wanita untuk bisa hadir dalam ibadah WPI ini ke besok 5:30 sore di tempat ini. Dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret ada pelajaran baptisan di tempat ini jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar dan akan mengikuti baptisan air, besok hari Rabu untuk dapat mengikuti pelajaran baptisan. Dan ada tambahan pengumuman bagi Bapak Ibu yang rindu dan ingin menyerahkan anaknya, ya, karena selama ini ada COVID, ada anak-anak yang baru lahir yang belum diserahkan. Kemarin Ibu Gembala menyampaikannya. Bapak Ibu bisa menyerahkan anak Bapak Ibu yang akan diadakan setiap minggu kedua di kebaktian minggu sore di Pekunden Dalam, ya. Jadi tidak di tempat ini, dengan pertimbangan kalau di kebaktian minggu sore di Pekunden itu jemaatnya yang datang lebih sedikit, jadi tidak mengurangi anak bayi dapat diajak dalam kebaktian. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya diadakan setiap minggu kedua di kebaktian sore di Pekunden Dalam, kebaktian minggu, ya, kebaktian minggu sore di Pekunden Dalam, dengan menyerahkan data yaitu nama, tanggal lahir dan jenis kelamin anak dan nama kedua orang tuanya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan pengumuman Bapak Ibu
Ibu, Saudara, Ibu Gembala yang akan menyempurnakannya. Dan seperti biasa, persembahan Bapak Ibu Saudara dapat dimasukkan di kotak yang sudah disediakan. Kita akan akhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita nyatakan syukur kita untuk kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan sudah memberkati kita lewat kebaktian kita pada siang hari ini. Kita naikkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami. Nanti doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sebab hari ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Elvira yang tadi pagi melayani di Pekunden dan jam 9 di sini ya. Doa kami Tuhan memberkati walaupun sekarang nggak tinggal di sini di Yogyakarta. Saudara juga Ibu Elvira bawa oleh-oleh ya, ini saudara bisa tukar dengan harga 10.000 untuk menunjang pelayanannya. Ini tas lipat. Jadi kan kita kemarin saya coba cari di toko ada, di Bali tidak ada. Ini kecil. Jadi kalau saudara buka, ini dilipat-lipat. Kalau kita bawa susah, bisa membantu untuk pekerjaan Tuhan ya. Jadi ini dilipat sini ya. Mungkin saudara yang mau nikah kan, ada souvenir, ada ayat-ayat Alkitabnya, bisa jadi gini ya. Nah ini harganya 10.000 saja ya. Juga ini ya saudara, bentuknya ada beberapa, ada yang dari kain seharga 15.000. Tapi barangnya sekarang habis, karena tadi habis di Pekunden. Saudara bisa hubungi Ibu Yuni, catat nanti Ibu Elvira tinggal kirim, ditransfer ya. Jadi saudara yang merasa terbeban dengan pelayanan Ibu Elvira, saudara bisa mencatat. Ibu Yuni bisa ada di sini, silahkan turun ke bawah ya. Nanti di sana saudara, saya pesan 2, saya pesan 3, jumlahnya berapa nanti bisa dihubungi, lalu sebelum pulang dia akan menyiapkannya. Kita akan berdoa untuk rencana pekerjaan Tuhan, baik baptisan air. Ya kemarin sudah ditawarkan untuk di tempatnya Pak Suyatno, tapi kami sudah tinjau dan mungkin untuk ganti pakaiannya yang agak itu. Tapi kita berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi. Kita tunduk kepala. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi ini kembali Engkau berfirman kepada kami, mengajar kami bahwa di dalam Engkau selalu ada pengharapan, di dalam Engkau selalu ada jalan keluar, dan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau selalu ada bersama kami, walaupun mungkin sering kali kami merasa orang-orang sudah mulai melupakan kami dan orang-orang mungkin tidak mengingat kami, tapi Engkau selalu mengingat kami. Bahkan nama kami pun Engkau tahu. Engkau memberkati pelayanan Ibu Elvira, Engkau berkati, Tuhan pakai dimanapun beliau melayani. Kami percaya nama-Mu dipuji, dibesarkan. Walaupun saat ini dia seorang diri Tuhan, tapi kami percaya dia tidak pernah sendirian. Engkau selalu ada bersamanya. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduannya untuk pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati Ibu Elvira, baik anak menantu dan cucunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan kepada beliau dengan rencananya untuk
pergi ke Israel. Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seberapa banyak kami yang datang pagi ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang dalam pergumulan berikan jalan keluar. Berikan kami semangat Tuhan, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan. Engkau selalu ada bersama kami, apapun pergumulan kami. Engkau sanggup Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau tolong, kami juga bersyukur Tuhan. Kalau Sally sudah sembuh, Tuhan kami percaya kesembuhan sempurna Engkau pertambah-tambahkan kepadanya, terlebih untuk Bapak Budiono Hadi Pranoto. Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kami terus berdoa untuk Bapak Suyatno yang sudah pulang ke rumahnya. Tuhan, Engkau jamah, pulihkan kesehatannya. Tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau. Engkau sanggup menjamah dan memulihkan kesehatannya. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia. Kami terus berdoa untuk Mak Culan. Kami berdoa untuk Ibu Emi, Pak Bambang yang tidak berani untuk beribadah karena usia. Engkau juga menjamah juga untuk Bu Bambang yang kesehatannya seringkali terganggu. Lawatan-Mu atas mereka, biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Engkau berkati anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan pagi ini, baik WL, singer, pemusik, penerima tamu, pembaca warta, terlebih yang menyampaikan firman-Mu. Apapun yang kami lakukan bagi Engkau, Engkau memberkati kami semua. Kami serahkan rencana baptisan air yang semakin dekat. Tuhan, Engkau berikan ketetapan hati bagi mereka. Mereka sudah mengambil bagian yang sangat penting, mau mati bersama Engkau dan hidup baru bersama Engkau. Merupakan satu pengakuan iman mereka bahwa mereka sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami menyerahkan rencana ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Dan jika sebentar anak-anak-Mu Tuhan membawa persembahan, baik persembahan syukur, persembahan tantangan atau persepuluhan yang kami bawa di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang sedang melanda hidup kami, mungkin Engkau sanggup memberkati mereka. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau curahkan berkat-Mu atas rumah tangga daripada setiap anak-anak-Mu. Pekerjaan Tuhan, Engkau berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan. Juga kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang belum memiliki pasangan hidup. Engkau juga menyediakan yang terbaik bagi mereka. Karena kami tahu Tuhan, Engkau, oh Tuhan, membuat manusia itu berpasang-pasangan. Dan Engkau menyediakan pasangan yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan Bapak Joko sekeluarga. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, dan Engkau pulihkan kesehatannya. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Dan jika sebentar kami pulang, Engkau juga menyertai kami. Karena itu saudara, angkat kedua tanganmu. Diberkati oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan rumah tanggamu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan menyertai engkau dengan panjang umur, engkau dipuaskan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah, dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu, selamat pulang.